历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menonton untuk semuanya. Video ini hanya alur cerita tentang film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa markas pusat pavilion pil suci mengirim ahli alkemis roh untuk bertanding dengan Sheng Dengfeng, yaitu ayah dari Sheng Xinrui. Sheng Xinrui berkata saat ini, "Ayah, bagaimana menurutmu? Kudengar itu akan dibagi menjadi 2 kali. Yang pertama adalah kompetisi alkimia. Semua orang memilih ramuan terbaik. Siapapun yang bisa memurnikan efeknya dengan lebih baik akan menang. Selain itu, ini adalah ujian. Mereka akan saling mengajukan 3 pertanyaan, dan siapapun yang bisa menjawab paling benar dia akan menang." Setelah Sheng Dengfeng mengatakan ini, dia meratap, "Alkimia dan ujian, aku khawatir aku bukan lawan Jiushi." Mendengar kata-kata ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benak Sheng Xinrui. "Ayah, dijamin bahwa alkimia Anda tidak akan kalah dari Jiushi?" "Oke." Sheng Dengfeng terkejut. "Aku punya cara." Sheng Xinrui menggenggam tangannya dan berkata, "Selama ayah dapat menjamin bahwa alkimia miliknya tidak kalah dari Jiushi, aku yakin ayah akan menang." Begitu kata-kata ini keluar, Sheng Dengfeng menatap putranya dengan wajah gembira. "Ruier, apakah kau benar-benar punya solusi?" "Oke." Sheng Xinrui tidak tahu mengapa, tetapi pada saat ini, memikirkan sosok itu dan senyum tipis itu, di dalam hatinya, itu tanpa alasan, sangat yakin. Qin yang pasti akan membantu ayahnya menang. "Kapan ujiannya?" "Mungkin besok sore, kita akan datang di pavilion Shengdan." "Besok sore?" Sheng Xinrui terkejut, menatap ayahnya. "Sudah selesai, aku akan bersiap-siap." Tanpa berkata apa-apa, Sheng Xinrui langsung pergi, meninggalkan pavilion Shengdan, dan bergegas menuju restoran Feng Ye. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Qin Yang bangun dan melihat Ling Xiaofei yang tertidur sangat pulas. Qin Yang tidak membangunkannya, dan langsung turun ke bawah setelah mandi. "Kakak Qin!" Tiba-tiba, terdengar teriakan. Sheng Xinrui tiba lagi saat ini. "Cepatlah, aku akan segera menyajikannya." Sheng Xinrui segera memerintahkan lebih dari 10 orang di belakangnya untuk bergegas dan meletakkan hidangan di atas meja makan. "Saudara Qin, ini adalah sarapan paling terkenal di restoran Shengkueku. Cobalah dan kamu akan segar sepanjang hari." Melihat sarapan di atas meja, semuanya serba mewah. Qin Yang memarahi sambil tersenyum, "Apakah kamu memperlakukanku seperti babi?" "Hei, saudara Qin bercanda." Sheng Xinrui berkata lagi, "Kamu tidak bisa menghabiskan makananmu sendiri, dan ada Xiao Fei. Xiao Fei sudah tumbuh dewasa, kamu harus makan lebih banyak." Mendengar ini, kerutan di dahi Qin Yang mereda. Melihat alis Qin Yang tenang, Sheng Xinrui tahu bahwa dia telah menyentuh hati Qin Yang. Dia berpikir dan menemukan bahwa Ling Xiaofei adalah gadis yang ditemui Qin Yang dalam perjalanan, itu pun hanya untuk beberapa hari. Tetapi Qin Yang sangat peduli dengan Ling Xiaofei. Ini seperti memperlakukan adik perempuannya. Karena itu, Qin Yang mungkin tidak tertarik pada beberapa hal, tetapi Qin Yang peduli pada Ling Xiaofei. Tidak ada yang menunjukkan kebaikan tanpa alasan, entah itu perselingkuhan atau pemaksaan. Qin Yang berkata perlahan, "Katakan padaku, ada apa?" "Saudara Qin." Pada saat ini, Sheng Xinrui berkata, kakaknya Qin meninggal di Akademi Dewa, tetapi masih ada 10 hari sebelum Akademi Dewa mulai menerima murid. Saudara Qin memang sulit untuk masuk ke Akademi Dewa sekarang, tetapi dia bisa bersiap mencari solusi untuk saudaranya. Mendengar ini, Qin Yang mengangkat alisnya. "Kamu datang pagi-pagi sekali untuk masalah ini?" Sacred Heart Rui tersenyum canggung. "Katakan padaku, ada apa? Kamu harus tahu, aku tidak suka merengek. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya dari saudara Qin." Sheng Xinrui menangkupkan tangannya lagi, dan berkata, "Masalah ini menyangkut kehidupan seluruh keluarga. Keluarga suciku, jadi aku, Sheng Xinrui, memiliki keberanian untuk meminta bantuan saudara Qin." Pada saat itu, Sheng Xinrui menceritakan kembali apa yang dikatakan ayahnya tadi malam. "Maksudmu, meminta aku untuk membantu ayahmu menjawab 3 pertanyaan itu?" "Tepat sekali." Sheng Xinrui menatap Qin Yang penuh harap. "Itu saja." Perlahan, Qin Yang mengangguk dan berkata, "Tapi, kamu harus ingat,
3 pertanyaan ini mewakili 3 pertanyaan yang aku janjikan kepadamu. Ya, itu wajar. Meskipun Sheng Xinrui sangat enggan, dia harus membuat pilihan karena fondasi keluarga Sheng di Pavilion Shengdan. Apakah sore ini? Benar sekali. Lupakan saja, kebetulan aku akan memurnikan ramuan penawar racun untukmu. Ngomong-ngomong, pergilah ke Pavilion Shengdan dan ambil beberapa bahan obat. Bagus. Sheng Xinrui buru-buru berkata, belum terlambat, ayo pergi. Mendengar ini, Qin Yang mengerutkan kening. Batuk-batuk. Sheng Xinrui tersenyum canggung dan berkata, tunggu sebentar, kita akan pergi setelah Xiao Fei bangun. Sheng Xinrui. Qin Yang tiba-tiba berbicara pada saat ini. Murid di sini. Aku optimis dengan bakat alkimiamu, tetapi itu tidak berarti aku menganggapnya sangat penting. Jika kamu terus bermain dengan ide-ide ini, aku dapat menjadikanmu seorang ahli generasi ini, dan aku juga dapat menjadikanmu seorang murid tidak berani. Mendengar ini, Sheng Xinrui menangkupkan tangannya dan berkata, Sheng Xinrui bersedia tunduk di bawah sekte saudara Qin dan menjadi anak magang. Masalah ini menyangkut kehidupan seluruh keluarga, jadi tidak ada cara lain, itu sebabnya. Tetapi rasa hormat murid ini kepada saudara Qin benar-benar dari lubuk hatiku. Sangat bagus. Qin Yang melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Sheng Xinrui untuk duduk, dan berkata perlahan, dalam hal ini, aku mungkin juga membantu ayahmu secara langsung dan meningkatkan sedikit ilmu alkimia. Bagaimanapun, akan lebih baik jika kamu memenangkan ilmu alkimia dan ujian. Terima kasih, saudara Qin. Pada saat ini, Sheng Xinrui sangat senang, dan Qin Yang bergerak. Sama sekali tidak ada masalah dengan masalah ini. Aku berkata, aku suka bakat ilmu alkimiamu, tetapi di masa depan, aku tidak ingin hal seperti ini terjadi setiap hari. Tentu, Qin Yang benar-benar tidak peduli dengan hal-hal ini. Keberhasilan atau kegagalan Sheng Dengfeng tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia bahkan tidak merasa tertekan ketika kehilangan seorang dantong atau anak magang seperti Sheng Xinrui. Hanya saja pengaturan Sheng Xinrui kemarin benar-benar disengaja, dan dia tidak ingin mengecewakan hati Sheng Xinrui. Keduanya menunggu lama, dan Ling Xiaofei akhirnya turun ke bawah. Ketika dia melihat sarapan di atas meja, dia melahapnya dengan lahap. Melihat seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun yang makan sepiring makanan yang cepat dan hanya menepuk perutnya, mengatakan dia setengah kenyang, mata Sheng Xinrui pun terkejut. Setelah itu, mereka bertiga meninggalkan restoran Feng Ye bersama-sama dan menuju ke Pavilion Shengdan. Pavilion Shengdan dikenal sebagai pavilion perdagangan ramuan dan alat roh terbesar di Kekaisaran Beiming. Tidak hanya mengumpulkan sebagian besar ahli ramuan di Kekaisaran Beiming, tetapi juga memiliki latar belakang yang kuat. Bangunan 7 lantai, hanya lobi di lantai pertama, hampir menempati bagian depan jalan. Bangunan 7 lantai dengan tinggi ratusan meter ini sungguh megah dan menakjubkan. Qin Yang tidak peduli dengan hal-hal ini. Saudara Qin, ada beberapa toko sederhana di lobi di lantai ini, dan di sini semuanya adalah prajurit. Anda dapat mendirikan toko setelah membayar beberapa tael perak? Sheng Xinrui berkata dengan antusias, Anda juga tahu bahwa beberapa prajurit sering pergi ke tempat-tempat berbahaya dan menemukan beberapa hal yang baik. Mereka mungkin terlihat biasa di permukaan, tetapi mereka memiliki rahasia tersembunyi di dalamnya. Itu sebabnya ada murid-murid dari keluarga bangsawan yang sangat tertarik dengan ini. Mereka membeli beberapa barang rongsokan dan membawanya kembali untuk dilihat. Itu adalah harta karun, dan itu juga merupakan keuntungan besar. Yang seperti ini kesannya seperti berbibi, dan itu juga menguji penglihatan. Banyak anak-anak dari keluarga bangsawan menyukainya. Qin Yang mendengarkan sekarang dan mengangguk diam-diam. Tanpa sengaja, beberapa orang datang ke sebuah toko. Tuan muda, lihatlah pedang kuno ini. Terlepas dari permukaannya yang berkarat, itu setidaknya merupakan senjata spiritual kelas 4, tetapi itu telah usang oleh sejarah. Pemilik toko tampak sangat antusias. Qin Yang mengambil pedang besi berkarat itu dan berkata sambil tersenyum, berapa harga pedang ini? Tidak mahal, 1 tael perak. 1 juta tael? Mendengar ini, Sheng Xinrui segera berteriak, jika kamu diculik oleh Hu Hang, percaya atau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa berjualan di sini lagi. Tuan muda Sheng, ini adalah ujian penglihatan, kamu tidak bisa menindas orang lain. Aku membelinya.
Qin yang berbicara saat ini. Dibeli? Mendengar ini, Qin Hai di samping juga cemas. Saudara ketiga, meskipun satu tael perak tidak banyak, terlalu boros untuk membeli pedang yang tidak berguna. Ya, saudara Qin. Tetapi Qin yang mengabaikannya, membayar uang secara langsung, dan bermain dengan pedang berkarat di tangannya. Siapa bilang ini pedang berkarat? Qin yang tersenyum tipis saat ini, bahkan jika itu adalah pedang berkarat, aku dapat mengubahnya menjadi senjata spiritual tingkat tinggi kelas 1. Senjata spiritual tingkat tinggi kelas 1? Itu bernilai jutaan emas. Apakah ini benar-benar senjata spiritual? Baik Qin Hai maupun Sheng Xinhui tidak dapat mempercayainya. Haha, ini mungkin lelucon terlucu yang pernah kudengar. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan tawa. Terdengar tawa keras, tetapi Sheng Xinhui mengerutkan kening. Sungguh kebetulan, tuan muda ini ada di sini sekarang. Sheng Xinhui segera berbalik dan melihat beberapa sosok yang muncul. Wang Zhenyu, Kuo Feng, Chen He, kalian sudah lama tidak ke sini. Melihat ketiga pemuda di depan, Sheng Xinhui tertawa. Siapa bilang kita sudah lama tidak ke sini? Pemuda berjubah kuning itu menyeringai dan berkata, itu karena Anda, Tuan ke-9 terlalu sibuk. Kami di sini, dan Anda tidak punya waktu untuk menghibur kami. Apa maksudmu dengan itu? Siapa yang tidak ingin menghibur, tetapi aku ingin menghibur kalian bertiga. Sheng Xinhui menyapa dengan hangat. Pemuda berjubah kuning itu melihat pedang berkarat di tangan Qin yang saat ini, dan berkata sambil mencibir, anak kecil, pedang berkaratmu hanyalah pedang berkarat menurut penilaianku, Wang Zhenyu. Wang Zhenyu berkata dengan bangga, saya telah mengamati di sini sepanjang hari, tetapi saya mengerti asal-usulnya. Namun, jika ada harta karun nyata di dalam benda apapun yang berisi harta karun roh atau sesuatu yang tampak sangat biasa, maka pasti benda itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaannya. Lihatlah pedang berkarat di tanganmu, itu sangat berkarat, satu tael perakmu benar-benar sia-sia. Benarkah? Qin yang tersenyum tipis dan tidak membantah. Melihat pemandangan ini, Sheng Xinhui menghela napas lega. Jika Qin yang datang langsung untuk membunuhnya seperti terakhir kali, maka dia benar-benar tidak akan mampu menahannya. Dia bukan Ye Ziqing. Wah, jangan percaya. Pemuda lainnya tersenyum dan berkata, saudara Wang di pavilion Shengdan disebut pangeran kecil dengan mata emas. Hal-hal yang dia lihat di matanya, secara umum, jarang palsu. Oh. Qin yang tersenyum tipis, tidak dapat menyangkalnya. Lupakan saja, jujur saja, itu malah menyinggung orang lain. Sepertinya anak ini baru pertama kali ke sini, dan dia tidak tahu rahasianya. Kenapa kita ikut campur? Wang Zhenyu melirik Qin Yang dengan jijik dan mencibir. Saudara Qin Yang, mereka sangat menyebalkan, Xiao Fei tidak menyukainya. Ling Xiao Fei cemberut saat itu. Mendengar ini, Sheng Xinhui diam-diam berpikir ada yang tidak beres. Ling Xiao Fei telah berbicara, maka Qin Yang tidak akan pernah melepaskannya. Oke, Xiao Fei tidak menyukai mereka, jadi saudara Qin Yang akan menampar wajah mereka. Oke. Aku tidak tahu seberapa tingginya langit. Pada saat ini, Wang Zhenyu mendengus, wah, apa kamu takut kalau kamu berasal dari kota kecil? Berani bertaruh denganku? Oh, bertaruh, bagus. Wang Zhenyu tersenyum menghina dan berkata, apa yang ingin kau pertaruhkan? Bertaruhlah pedang berkarat ini adalah senjata spiritual tingkat tinggi kelas 1. Qin yang berkata dengan tegas, jika tidak, aku akan membayarmu 1 juta emas dengan harga senjata spiritual tingkat tinggi kelas 1. Jika begitu, bagaimana kalau kamu memberiku 1 juta emas? Mendengar ini, Wang Zhenyu langsung senang. Kuo Feng, Chen He, kau mendengarku? Wang Zhenyu tertawa dan berkata, dialah yang ingin bertaruh denganku, dia sendiri yang mengatakannya. Saudara Qin, kau tidak bisa. Pada saat ini, Sheng Xinhui hanya merasa ada yang tidak beres. Ketika Ling Xiao Fei berbicara, Qin Yang menjadi serius. Qin Yang menjadi serius, lalu Wang Zhenyu akan sangat menyedihkan. Pada saat ini, Wang Zhenyu berpikir bahwa Sheng Xinhui memihak pada Qin Yang, jadi dia segera menghentikannya, dan berkata, Sheng Xinhui adalah temanmu, kamu tidak bisa memihak anak ini. Dia sendiri yang mengatakannya. Pilih kasih. Aku takut kamu, Wang Zhenyu, akan kehilangan celana dalammu. Sheng Xinhui sangat tertekan. Wang Zhenyu benar-benar yakin bahwa pedang berkarat ini pastilah pedang berkarat biasa.
Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.